Saya mau sapa dengan baik. Sampai ke belakang. Shalom. Shalom. Mana tangannya? Shalom. Shalom. Ada yang lemas, masa gini Natal shalom. 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 Haleluya. Ya, terima kasih buat respon yang baik. Saya minta semua tenang. Sebelum tenang saya tidak akan mau menyampaikan firman Tuhan. Semua imam juga duduk dengan baik. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Wujud daripada kita menyembah Tuhan, sikap kita. Saya berterima kasih kepada umat Tuhan dari awal tadi dengan sikap yang baik. Sebab yang sangat-sangat mematikan adalah sikap gereja hari-hari ini dalam ibadah. Apa sih yang mau kita berikan kepada Tuhan? Hanya sikap saja. Makanya itu ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid yang nanti akan saya sampaikan. Sebab tema Natal ini adalah suara kepastian. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Suara apapun. Itu telah dibuktikan oleh seorang yang pernah lahir di dunia dan terpintar. Dan tidak pernah ada lagi seperti dia. Yaitu Salomo. Dia katakan bahwa apapun yang ada di dunia adalah sia-sia. Suara dolar itu tidak pasti. Dolar tidak bisa memberikan kita apa-apa. Tidak bisa memberikan kita suatu kepastian. Emas, harta, pendidikan, dan apapun. Ingat baik-baik, semua yang kita pegang sertifikat itu hanya kertas-kertas saja. Ijazah itu cuman kertas. Sertifikat rumah itu cuman kertas. Uang yang ada di kantong kita cuman kertas. Apalah kekuatan kertas. Tapi kita sudah banyak mempercayakan diri kepada kertas-kertas. Tapi Natal datang memberikan kepada kita kepastian, yaitu hadirnya Yesus. Mau dia terhina dan menghinakan diri, supaya kita yang hina ini menjadi mulia. Kertas-kertas yang kita simpan di bank di mana-mana, ingat baik-baik, tidak akan pernah bisa menolong kita. Pasti meninggalkan kita. Tetapi Yesus yang telah hadir dan saat ini juga hadir di sini. Dia mau menjamin kita bukan hanya dalam dunia, tetapi sampai dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Kalau kita percaya itu pasti kita berteriak terima kasih. Amin. Amin. Itu sebabnya mari umat Tuhan yang di Tanjung Pinang, saya seorang hamba Tuhan yang tidak mau jadi badut. Saya menggembalakan jiwa-jiwa ke surga. Saya bukan pelawak. Saya bukan mau berpidato. Tapi saya mau menyampaikan firman Allah. Sebab firman Allah itulah suara kepastian. Itu sebabnya pada malam hari ini berikan hati, telinga, supaya Roh Kudus menolong. Hanya itu saja. Kita berdoa supaya kita tenang dengan ada kerinduan. Suara kepastian ini akan membawa kita kepada segala yang pasti. Manusia setelah jatuh dalam dosa, sebelum dia jatuh dalam dosa, semua apa yang diucapkan pasti. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian. Allah menyuruh semua hewan dan segala sesuatu datang kepada Adam. Dia katakan kepada suatu binatang, namamu harimau, sampai sekarang harimau. Dia katakan kepada ayam, namamu ayam, sampai sekarang ayam. Apapun dia ucapkan sama dia, semua pasti. Kenapa? Karena dia belum jatuh dalam dosa. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, kepastian itu hilang. Apapun yang kita ucapkan, semuanya tanda tanya. Sebab iblis hanya memasukkan ke dalam diri manusia yang sudah berdosa pertanyaan dan pertanyaan dan pertanyaan dan pertanyaan. Iblis ketika di Taman Eden, dia memainkan suatu narasi dimulai dengan pertanyaan. Pasti Allah kan? Bukan? Melarang kalian makan ini bla bla. Itulah iblis.
Itu makanya manusia yang hidup di bawah kuasa iblis selalu hidupnya penuh dengan pertanyaan. Tetapi malam ini Yesus datang, Dia adalah jawaban. Amen. Maka ikuti firman ini. Di luar kemampuan nalar manusia, Dia akan menjawab semua beban-beban hidupmu. Untuk itu saya hadir di Tanjung Pinang. Untuk itu saya melayani di Tanjung Pinang. Untuk itu diadakan KKR ini. Banyak pengorbanan dikerjakan oleh umat Tuhan. Supaya kepastian ini menjadi milik kita semua. Amin. Supaya kepastian ini menjadi milik remaja, pemuda, anak sekolah minggu. Dunia sekarang sudah masuk dalam situasi yang sangat sulit. Ketidakpastian. Itu sebabnya mari kiranya Roh Kudus menolong kita, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu memahami firman Tuhan. Bagaimana supaya Roh Kudus menolong kita? Sikap kita yang baik, rendah hati dalam mendengar firman Tuhan. Kita pulang dari sini, gak usah kita bingung apa yang terjadi. Pasti Tuhan kerjakan perkara-perkara besar. Sebab Allah kita Allah yang ajaib. Allah kita Allah yang tidak pernah berdusta. Dia pegang janjinya. Mari kita baca firman Tuhan yang tidak membawa Alkitab, tenang saja, akan didisplay. Temanya sekarang ini suara kepastian. Tapi yang membawa Alkitab silakan. Mari kita baca. Sebab berbahagia yang membaca, berbahagia yang mendengar, dan lebih berbahagia lagi yang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita baca di dalam Wahyu pasal 22. Ini akhir daripada penulisan Alkitab sampai pasal 22. Tapi disinilah Tanjung Pinang di bawah Tuhan, supaya kita yang ada di Tanjung Pinang ini mendapat kepastian di tahun-tahun ke depan sampai Yesus datang kedua kali. Supaya negara kita menjadi pasti. Salam umat Tuhan. Salam. 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 Bagaimana caranya umat Tuhan yang ada di sini diperbaiki oleh Tuhan? Sebab apa sih yang diminta negara dari gereja? Apa yang diminta negara dari gereja? Lahirkan generasi-generasi yang memiliki integritas. Kenal dengan Daniel? Dia sudah lahir menjadi kaum muda yang memang memiliki integritas. Tinggal dikelola, potensinya langsung jadi dahsyat. Itu yang dituntut oleh Tuhan, makanya ada gereja. Dunia ini tidak bisa melahirkan orang yang memiliki integritas. Walaupun dia kuliah di Harvard sampai profesor. Otak boleh cerdas, tapi karakter tidak bisa dirubah oleh universitas. Yang bisa merubah manusia hanya Tuhan melalui ibadah ini. Itu makanya gereja harus menjawab dunia ini. Menjawab pemerintah. Bahwa dari rahim gereja harus lahir manusia-manusia yang berkarakter. Satu saja berkarakter Daniel bisa merubah Babel. Satu saja Yusuf yang berkarakter bisa merubah Mesir. Satu saja dari antara kita berkarakter bisa merubah Tanjung Pinang. Yang bisa melahirkan itu firman Allah. Itu suara kepastian. Mari tolong dibaca ayat yang ke-16 dan 17. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ya, bagi Kristen seluruhnya. Apa itu? Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ya. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Itu saja. Ini suara kepastian. Ayat 16 sampai Yesus mengatakan, aku Yesus. Dia menekankan, dia Allah sedang bersuara.
ilmu yang ada dalam nubuat. Mulai daripada bilangan tentang dia bintang yang gilang gemilang, yang dinubuatkan oleh Yesaya, dan sudah datang di dunia, dan akan datang lagi. Menunjukkan kenapa dia katakan, supaya jangan ada yang ragu kita. Sebab kekristenan sekarang tetap beragama, tapi hilang iman. Dia tahu Alkitab, dia tahu ayat-ayat, tapi tidak percaya. Sebab hati yang percaya itu hanya anugerah Tuhan. Orang belajar teologi dan sekolah sampai kemanapun, bisa-bisa saja dia tahu ayat, tetapi tidak percaya. Maka kalau kita masih percaya kepada firman Tuhan, itu berkat luar biasa. Sebab itu pekerjaan Roh Kudus. Sampai dikatakan di sini, aku Yesus. Apa yang dikatakan? Supaya kita diminta, marilah umat Tuhan, sesederhana itulah undangan Tuhan. Marilah. Kepada siapa? Kepada Yesus kita datang. Marilah kepadaku, hai kamu yang berletih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan berikan seluruhnya kepastian-kepastian. Hanya sesederhana itu. Berita Natal kepada para gembala. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Bethlehem. Pergi ke sana, mereka pergi. Setelah pergi terjadi perubahan. Pada malam ini juga umat Tuhan yang dicinta oleh Allah di Tanjung Pinang ini. Suara kepastian ini kita respon, gak usah banyak-banyak metode. Undangannya marilah. Dikatakan barang siapa yang apa? Haus. Haus itu apa sih? Sangat membutuhkan. Sangat butuh. Jadi supaya kita bisa melihat kuasa firman Tuhan, satu sikap yang perlu, butuh. Hanya orang yang butuh yang bisa masuk surga. Makanya sampai dikatakan dalam bahasa haus. Tahu orang haus? Dia tidak cari makan itu. Dia tidak cari uang itu. Dan itu nggak bisa ditahan-tahan. Dia hanya cuma satu yang dicari, yaitu apa? Air. Lapar bisa ditahan. Tidak punya uang kita bisa bertahan. Tapi kalau sudah haus, tidak bisa. Itu sebabnya diminta hati kita, hati yang haus. Kenapa kita tidak melihat mujizat demi mujizat? Kekristenan ini kan sebenarnya berbudaya mujizat. Kekristenan itu berbudaya mujizat, bukan ada mujizat. Salah kalau orang Kristennya tahu ada mujizat. Kekristenan itu hidup dengan budaya apa? Buktinya apa? Bangsa Israel 40 tahun di padang belantara, tiap hari mujizat. Tidak ada air, tidak ada apa-apa, tapi bisa hidup. Kita pun di dunia ini umat Tuhan di hari-hari saat-saat sekarang ini, dunia sedang gelap. Kalau kita tidak hidup dengan budaya mujizat, habis kita. Bagaimana supaya terjadi terus mujizat dalam kehidupan kita? Dikatakan Immanuel, kebersamaan Allah dengan kita itu menjamin mujizat senantiasa ada. Tiap detik sampai kita diangkat dalam kemuliaan. Itu makanya Musa cerdas. Ketika bangsa Israel keras tengkuk, Allah mengatakan saya tidak mau, kalian pergi saja. Pergilah ke tanah Kanaan. Malaikat akan saya suruh menyertai. Kalian akan kalahkan musuhmu. Kalian akan mendapat segala berkat di tanah Kanaan. Semua akan kalian dapat. Tapi saya tidak mau bersama dengan kamu, kata Allah kepada bangsa Israel. Apa kata Musa? Jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak sama-sama dengan kami. Bukankah karena engkau bersama dengan kami, Immanuel, maka kami dibedakan dengan seluruh umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Orang boleh
boleh saja bangga mendapat harta. Orang boleh saja hebat mengalahkan musuh-musuh. Orang boleh diberkati, tanpa beribadah pun kita bisa diberkati secara uang. Ada banyak orang tidak beribadah punya rumah banyak. Ada banyak orang tidak tahu Alkitab, kaya. Ada banyak orang tidak pernah ibadah Natal, melihat segala keajaiban-keajaiban. Ada banyak juga orang Kristen datang ke gereja Natal hanya mencari hal-hal yang namanya materi. Tapi Musa cerdas. Apa dikatakan sama dia? Bukan itu yang saya cari. Jangan suruh kami pergi kalau engkau tidak bersama dengan kami. Sebab kebersamaan dengan Allah itu adalah kepastian. Amin umat Tuhan. Amin. Itu kelebihan kita. Makanya dikatakan Immanuel. Allah bersama dengan kita. Sebab kalau Allah meninggalkan bangsa Israel, walaupun banyak kekayaan mereka, akhirnya mereka akan binasa juga. Itu sebabnya umat Tuhan pastikan Allah bersama dengan kita. Caranya bagaimana? Hidup ini terus mau dituntun oleh Dia. Hidup ini terus dibawa kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak melakukan firman aja bisa melihat mujizat, kita ini yang bersama dengan Allah bukan hanya bisa melihat mujizat, memang hidup dengan budaya mujizat. Jadi ada orang mengatakan saya percaya mujizat masih ada. Saya katakan orang Kristen yang hidup dengan firman Tuhan memang hidup dengan mujizat. Selalu keajaiban kepada keajaiban. Selalu perkara-perkara yang ajaib terjadi. Sebab itulah kekristenan. Sebelum kita lebih jauh di sini, hanya itu, marilah. Sebab ayat 17 ini, roh dan pengantun perempuan itu menunjukkan gereja, saudara dan saya. Memiliki hati yang selalu bisa mengajak orang, marilah. Gereja sekarang membuka hati untuk menolong orang lain masuk surga. Amin. 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 Marilah ajak orang ke surga. Ajak orang ketemu Tuhan Yesus. Makanya kami datang di Tanjung Pinang ini. Mengajak umat Tuhan, marilah. Dengar suara firman Tuhan. Siapa yang datang dengan haus, dikatakan pasti mendapatkan air kehidupan dengan apa? Cuma-cuma. 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 Surga itu cuma-cuma. Saya mau sampaikan sejak dari awal. Diklik terus nomor 2 ini. Umat Tuhan yang dicinta oleh Tuhan di Tanjung Pinang. Inti pengajaran kitab Wahyu adalah tentang kedatangan Yesus kedua kali. Tuhan itu sudah mau datang loh umat Tuhan. Kita percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Saya ulangi sekali lagi. Kita percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Harapan daripada Tuhan, percayalah. Amin. Amin. Percayalah. Yesus akan datang kedua kali. Perjanjian baru menjelaskan Alkitab kita, Tuhan Yesus datang ke dunia ini 2 kali. Datang pertama sebagai apa? Juru selamat. Itu di Bethlehem. Dia datang mau menyelamatkan semua orang apa? Yang berdosa, tahu berdosa yang pasti ke neraka. Tetapi dia blok. Dia hadang. Dia sudah hadang loh neraka itu umat Tuhan. Supaya kita tidak masuk neraka, ikutilah Tuhan Yesus. Amin. 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 Kalau kita iring Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, neraka itu pasti tidak berpengaruh sama kita. Tetapi begitu kita tidak mengikuti Dia, neraka menganga bagi semua manusia. Sebab upah dosa adalah neraka. Tidak ada kata lain. Jadi Yesus menutup neraka hanya kepada orang yang mau menerima dan datang kepada Dia dengan undangan, marilah. Dia datang pertama kali sebagai juru selamat. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kita berada di waktu di mana mile-mile terakhir akan berakhir waktu ini. Kemudian yang kedua kali Dia datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala. Raja. Untuk apa? Baca sama-sama, 3, 2, ya. Untuk
membalaskan. Kurang kencang, 3, 2, ya. Untuk membalaskan. Kurang kencang, 3, 2, ya. Untuk membalaskan. Apa yang dibalas? 3, 2, ya. Sikap manusia Atas respon mereka terhadap kedatangan Yesus pertama kali. Perhatikan baik-baik. Tergantung respon kita. Boleh aja kita nggak remeh kedatangan Yesus pertama kali. Tidak perlu Tuhan, boleh. Kita dikasih Tuhan kehendak bebas. Tapi harus bertanggung jawab. Itu saja sebenarnya. Seluruh Alkitab mengajar manusia yang dicipta Tuhan luar biasa diminta tanggung jawab. Itu aja. Kalau kita manusia Kristen, apa sih manusia Kristen itu? Manusia yang bertanggung jawab. Maka suami-suami saya lihat di sini orang-orang bertanggung jawab semua ini. Amin ya. Kok ibu-ibu yang ngomong? Suami-suami Kristen itu suami yang apa? Kalau dia menikah dengan satu istrinya tidak mungkin dicari lagi. Itu baru tanggung jawab kecil. Di Tanjung Pinang saya dengar beritanya semua suami-suami orang apa? Amin ya. Kok udah hilang lagi sekarang? Itu makanya kalau mendengar firman Tuhan, saya selalu menyampaikan firman Tuhan ke sini. Dari sini baru ke hati, tidak ke perasaan. Makanya kalau mau dengar firman Tuhan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, dengarkan dengan ini. Sebab otak kita ini diberikan Tuhan, supaya kita bisa menangkap apa perintah daripada bos. Amin. Pernah kalian kerja? Pernah jadi pegawai? Kenapa selalu dikatakan, pakai otakmu? Kenapa? Karena bos selalu ngomong. Itu nggak bisa ditangkap dengan apa? Kalau perasaan kita tersinggung dulu, ambil itu. Emangnya saya budak, perasaan. Tapi kalau dia punya otak, apa saya katakan tadi? Punya ini, apa ini? Ya akal budi, entah apalah, mind, brain. Soalnya kalau otak agak keras kan, kalau main jadi halus, betul ya? Kita ini lain, kalau bahasa Indonesia keras, kalau bahasa Inggris jadi apa? Tapi entah apapun itu. Lihat, ini. Sebab orang Kristen itu kelebihannya apa? Orang Kristen itu sesungguhnya orang yang sudah ditransformasi otaknya. Sehingga dia selalu berpikir dari perspektif Allah. Umat Tuhan di Tanjung Pinang, saya mau beri contoh. Kenapa kalau orang Kristen ulang tahun dibaca apa? Betul ya? Pernah kalian ulang tahun? Saya mau tanya, adanya ulang tahun kita? ada. Kalau kita ulang tahun dibacakan apa? Kitab. Menikah dibaca apa? Kitab. Kitab. Meninggal Alkitab. digilas kereta api? Selalu baca apa? Kitab. Betul ya? Apapun terjadi bagi orang Kristen selalu baca apa? Alkitab. Pertanyaan saya, kenapa? Banyak orang Kristen nggak tahu itu. Apa sih maksudnya selalu kita membaca Alkitab? Supaya kita melihat segala perkara yang terjadi dari kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, dari perspektif Allah. Pandang segala perkara yang datang kepada kita dari sudut pandang Allah. Kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dari sudut pandang Allah, kita lebih dari pemenang. Jangan pandang dari sudut dunia, dari sudut iblis, dari sudut si jahat. Kita binasa. Saya orang Kristen, selalu baca Alkitab tapi nggak tahu maksudnya apa. Lihat orang Kristen, selalu ada apa? Baca Alkitab. Ada apa? Baca Alkitab. Supaya kita memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Amin. 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 Memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, hebat nggak? Dahsyat nggak? Dahsyat. So ini logos, pikiran Kristus. Apa kata Alkitab dengan masalah? Apa kata Alkitab dengan masa remaja? Apa kata Alkitab dengan narkoba? Apa kata Alkitab dengan tubuh? Apa kata Alkitab dengan ini? Kalau kita lihat dari sisi ayat firman Tuhan, kita bisa melihatnya jelas, clear. Dan kita aman. Bukan hanya aman di dunia, masuk surga. Itu makanya cintai Alkitabmu. Banyak orang lulus sarjana teologi, doktor teologi, tanya, kenapa kalau seorang Kristen asal ada apa-apa baca Alkitab? Ya begitulah, menandakan kita orang Kristen terlalu bodoh orang semacam ini. Di Tanjung Pinang gak ada orang begitu. Sebab orang Tanjung Pinang ini orang-orang apa? Orang apa namanya nih?
Hebat. Kalau orang Tanjung Pinang ditanya, kenapa selalu membaca Alkitab? Padahal ada kemalangan. Di gereja bernyanyi malam Natal, baca apa? Orang di jalanan sana ribut berantuk, didamaikan, baca apa? Baru ditanya, kenapa sih kalian dikit-dikit baca Alkitab? Apa jawaban kita? Ya memang begitulah kami. Itu kan kitab suci kami. Kau belum tahu ya, orang semacam ini nggak layak jadi Kristen. Makanya diberkati Tuhan kita pada Natal ini. Kalau ditanya orang ke depan, kenapa selalu baca Alkitab? Karena kami selalu berpikir dari sudut pandang siapa? Amin. Dahsyat nggak? Dahsyat. Dahsyat nggak? Dahsyat. Tetapi untuk melihat bagaimana, karena itu kan mendengar suara, marilah. Apa yang dibutuhkan? Cara kita mendengar. Kenapa orang kalau kuliah bisa jadi pintar? Cara dia mendengar. Betul ya? Betul. Kenapa orang Kristen gagal menjadi Kristen? Cara mendengar salah. Bagaimana cara kita mendengar? Seperti ini, tenang. Banyak saya lihat orang beribadah Natal. Loh, Natal itu lebih ribut daripada disco. Di dunia ini pun kalau kita sekolah ribut, bolak-balik ke toilet, baru duduk-duduk nyanyi cengengesan, apa yang dapat? Begitu ujian kita tolonglah Pak dosen, tolonglah. Maka cara mendengar, diberkati Tuhan kita, saya lihat cara kita mendengar luar biasa. Amin ya. Begitu kita pulang dari sini diberkati Tuhan. Doa saya itu, saya seorang hamba Tuhan bertanggung jawab. Kalau ibadah ini dilakukan, semua orang yang mau mendengar pasti diberkati Tuhan. Kalau tidak diberkati, saya tidak hamba Tuhan. Dan besok saya tidak berkhotbah. Sebab di ibadah ini nggak ada kolekte, nggak ada apa-apa, nggak ada sumbangan. Tuhan kaya, amin. Amin. Apa salah kolekte? Enggak. Kalau harusnya gereja ini sesat, nggak ada kolekte, nggak usah capek-capek, taruh di kantong saya. Nah, saya pernah, kenapa Pak pendeta nggak ada kolekte? Udah nggak apa-apa, kita Natal diberkati Tuhan. Wah sesat ini nggak ada kolekte, ya sudah daripada kamu ngomel-ngomel taruh sini. Nggak ditaruh juga, cuma narasi aja. Cuman beda kalau di Tanjung Pinang, nggak ditanya-tanya itu, amin ya. Shalom. Nah, makanya beda, kita mau ke sorga ini, amin ya. Amin. Ada yang kita mau ke sorga, apa jawaban kita? Amin. Saya lihat dari wajah gitu, amin. Kita mau ke sorga. Begini umat Tuhan yang disayang Tuhan, kenapa kita selalu orang yang tidak jalan ini selalu. Makanya kalau kita sudah melihat suami kita gini, berdoa, tolong ini Tuhan. Apalagi pemuda yang kau lihat, seganteng apapun pemuda itu, kalau sudah berdiri, tanya ada nggak lewat dari sini tadi mobil? Nggak ada. Ada lewat dari sini orang? Nggak ada. Karena nggak jalan apanya. Betul ini. Tapi orang lihat kalau otaknya jalan. Kayak mata kita semua, amin ya. Saya lihat mata dari umat Tuhan gini. Berarti sedang jalan nih, diberkati Tuhan kita, amin ya. Amin. Perhatikan cara kita mendengar. Makanya banyak orang datang ke gereja tidur. Karena apa? Otaknya nggak apa? Kalau jalan ini, oh nggak bisa. Sehingga pulang dari situ pasti diberkati. Kita ini orang-orang diberkati. Haleluya. Cara yang pertama, sebab himbauan, marilah aku Yesus mengutus malaikatku untuk menyatakan tentang apa? Dua hal tadi. Tentang kedatangan Tuhan. Yang kita lihat di sini tadi, kedatangan pertama untuk menyelamatkan. Kedatangan kedua, membalaskan sikap manusia atas respon yang tidak baik ketika Yesus datang ke dunia. Ingat baik-baik umat Tuhan, kita sudah terlalu lama beragama Kristen, amin ya. Tetapi ketika respon kita tidak baik, kita lihat apa sih maksud kedatangan Tuhan?
Maka dengar bagus-bagus. Saya belum masuk ke ayat ini. Jangan diganti-ganti ini. Kalau saya suruh, jangan diganti ya. Tenang aja, jangan lebih sibuk yang mengoperasikan daripada saya. Betul? Jangan diganti-ganti. Supaya nanti Roh Kudus bekerja. Saya mau kita semua diberkati Tuhan. Amin ya. Cara kita mendengar harus betul. Coba anak kita kalau kita ngomong caranya mendengar. Marah enggak kita? Coba seorang papa. Nama anaknya siapa? Si Ishak. Ishak Silalahi. Ishak. Dia bilang, iya Pak, ada apa Pak? Bapak panggil kamu ini. Iya ngomong aja, kenapa sih? Sambil dia main bola di belakangnya kita. Senang gak kita? Orang tua yang pintar kalau nanya, Ishak, ada apa Pak? Begitu cara dia mendengar bagus, apa kita katakan? Anak ini ada harapan ini, amin ya? Loh amin ini? Begitu kita anak Tuhan ini, begitu kita berbicara mendengar kita nggak betul, nggak ada harapan. Orang Kristen yang terus ke gereja, cara mendengar firman Tuhan nggak jelas. Sudahlah, nggak ada harapan. Apa dikatakan Lukas? Coba lihat, Lukas pasal 8 ayat 18. Ke situ dulu, supaya nanti akan kita lihat. Cara kita mendengar pada malam hari. Mari, agak cepat ya. Lukas pasal 8. Ayat 18. Karena itu, terus perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar, terus. Karena siapa yang mempunyai. Perhatikan Bapak, cara mendengar. Karena siapa yang mempunyai apa? Cara, sikap. Kegagalan gereja hari-hari ini, sikap ibadah main-main. Tuhan itu hidup loh umat Tuhan, amin. Tuhan itu hidup, amin. Amin. Dia raja di atas segala raja. Cara kita mendengar tidak betul. Makanya saya banyak menangis. Banyak dibuat Natal ini segala macam. Tapi cara mendengar salah. Mau jadi apa? Perhatikan cara kamu mendengar. Apa itu baca? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Iya, cara mendengar. Ya, kita tenang, dah Bapak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Cara. Itu makanya Tuhan ketika datang menemui bangsa Israel di Gunung Sinai, diminta Tuhan cara mereka mendengar. Keluaran 19, cepat ya. Keluaran 19, ayat 3. Saya minta cepat, karena Tanjung Pinang orang-orang pintar kok. Gak perlu lambat-lambat. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, Ya. dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Ya, Israel. ini Musa ini. Ngomong kepada, Tuhan ngomong kepada Musa. Musa mendengar. Cara dia mendengar luar biasa, serius. Sungguh-sungguh dia tangkap semua. Begini kamu katakan. Apa? Baca. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, Ya. dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Ulangi sekali lagi firman-Ku, kalimat. Sungguh-sungguh. Jadi cara mendengar apa? sungguh-sungguh, Yang di belakang cara mendengar gimana? Oh, kok di belakang kencang ya? Di depan ini cara mendengar gimana? Ini yang penting. Jangan mau suki ibadah Natal kalau tidak sungguh-sungguh, pulang aja. Mematikan itu. Jangan ikuti ibadah kalau main-main. Mematikan itu. Saya hamba Tuhan. Di mana-mana pun saya katakan. Saya baru dari Kalimantan Tengah. Seminggu saya di sana mengadakan ibadah. Dihadiri oleh bupati dari awal sampai selesai. Dihadiri oleh ketua DPRD dari awal sampai selesai.
Apa dikatakan ini live ini. Semoga beliau dengar. Saya puas dengan firman. Dia datang jam berapa itu, Bang? Dia datang jam 9, selesai ibadah sampai jam 1 enggak pulang-pulang. Kayak enggak ada kerjanya. Padahal Pak Bupati itu. Dia dengar firman Tuhan. Kita belum bupati. Sudah enggak mau dengar firman. 2 kali saya datang menyampaikan firman. 2 kali dia di situ. Ada pesan-pesannya kepada saya. Saya katakan sama Pak Bupati, diberkati Tuhan Bapak. Sebab mau mendengar firman Tuhan. Kita pun mau diberkati Tuhan ini, amin ya. Amin. Asal mau mendengar apa? Firman Tuhan. Sehingga dikatakan begini. Kamu sudah melihat apa yang kubuatkan. Saya sudah kalahkan Firaun. Jadi sekarang kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku terus. Dan berpegang pada perjanjianku, Ya. maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Haleluya, luar biasa loh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kita dikatakan apa? Harta kesayangan. Harta kesayangan. Kekasihnya, amin. Amin. Suami-suami saya mau katakan, itu harta kesayangan ini kan kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya nanti menjadi mempelai wanita. Suami-suami enggak baik-baik. Harta yang paling kita kasih suami-suami siapa? Harta yang paling mahal bagi seorang suami siapa? Istri. Kok enggak ada suami yang berani jawab? Saya mau uji dulu. Harta yang paling mahal sama kamu siapa? Istriku, Om. Haleluya, amin ya. Haleluya. Rupanya di Tanjung Pinang ini lain. Yang di belakang lihat tuh tangan. Suami-suami saya sampaikan, harta yang paling mahal bagi seorang suami siapa? Istri. Istri. Amin ini. Itu Tuhan. Dunia, langit, sorga tidak mahal bagi Tuhan. Yang paling mahal bagi Dia diri saya dan diri kita semua. Amin. Amin. Dia tidak mau gantikan kita, amin. Satu-satunya yang disayang sama Dia, saya dan kita. Untuk apa bagi Tuhan itu seluruh langit, bumi, dan surga? Nggak ada gunanya. Kita paling berharga di mata Dia. Buktinya sampai Dia mati di salib. Saking sayangnya kepada kita yang disebut milik kesayangannya. Maka salah suami-suami kalau istrimu bukan harta terbaik bagimu. Sebaliknya bagi istri harta paling mahal siapa? Kencang sekali kalau istrinya, emang hebat istrinya. Hebat sekali kalau istri-istri ini. Saya tanya sekali, istri-istri harta paling mahal siapa? Hebat. Suami-suami harta paling mahal siapa? Istri. Wah, udah sadar dia sekarang. Karena itu pikiran Kristus, ingat baik-baik. Yesus nggak perlu mati untuk dunia ini. Dunia ini mau kiamat, gak ada urusan Tuhan. Malah mau dikiamatkan ini. Tapi kalau kita masuk neraka, susah Dia. Amin. Menunjukkan kita harta paling disayang oleh Dia. Amin. Amin. Maka pada malam hari ini umat yang dicinta Tuhan di Tanjung Pinang, maulah menjadi orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Dikatakan kalau mau sungguh-sungguh, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri terus. Dari antara segala bangsa. Ya. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Lihat tuh. Kalau kita menjadi harta kesayangan Tuhan, seluruh dunia ini diberikan kepada kita. Amin ini. Coba lihat seorang suami kalau sayang sama istrinya, dikasih mobil enggak? Loh, saya mau tanya, dikasih enggak? Dikasih rumah enggak? Saya sedang melihat karena udah berpikir sekarang kan. Itu makanya suami-suami mari berpikiran Kristus, amin. Jadi kalau suami itu betul-betul istrinya harta kesayangannya, segala yang dimiliki diberikan sama istri, amin. Kalau ada kalung paling besar dikasih istrinya pakai apa? Pakai kalung. Ada suami bukan di sini, di sana sini itu. Istrinya nggak pakai kalung, malah dia pakai kalung.
Istrinya bilang, kok bapak pakai kalung? Ya nanti kalau kamu dicopet, gak ada tenagamu. Padahal begini, dikatakan dalam Amsal Sulaiman, mahkota dari suami adalah siapa? Istri. Dengar nih suami-suami ini. Kalau mau menjadi suami Kristen, mau? Kenapa dikatakan istri itu mahkota suami? Kalau seorang istri jalan, bajunya bagus, dia pakai berlian, penampilannya necis, bagus. Yang ditanya apa? Siapa suaminya ini ya? Betul ya? Siapa suaminya ini? Amin ini. Sama juga kalau istri kita jalan, rambutnya berantakan. Sandalnya cuma satu, yang kiri nggak ada. Bajunya robek, pasti ditanya, siapa suaminya ini? Loh, betul nggak? Nggak, saya mau tanya, di Tanjung Pinang begitu nggak? Pasti begitu. Pasti siapa suaminya ini? Jadi istri itu merefleksikan kehebatan siapa? Maka suami-suami supaya kelihatan kau hebat, dandani istrimu. Amin ini suami-suami. Aduh amin, tapi wajahnya kayak garang. Amin. Dandani. Itu kehendak Tuhan, dandani istri kita. Bawa dia ke salon 2 kali seminggu. Saya bawa ke om, cuman lewat dari... Maksud saya suruh dirapi, apalagi Natal ini, amin ya. Coba kalau istri kita jalan bagus rapi, pas yang ditanya, wih siapa suaminya ya? Pasti suami ini pejabat, amin. Amin ini. Tapi kalau kita biarkan istri kita berkeliaran, pasti ditanya siapa suaminya ini? Sama dengan kita, kalau Kristen itu tidak didandani, yang malu siapa? Yesus. Apa agamanya ini? Ada mangga orang terus dipetiki. Ya kan? Ada jemuran orang diambil. Yang ditanya, apa agamanya ini? Gak beragama ini. Itu yang saya dengar, yang kalian dengar apa? Kalau kita didandani rapi, bagus, yang mulia itu Tuhan. Pasti, saya lihat, pasti anak Tuhan ini. Sopan sekali dia ngomong. Tertib sekali kehidupannya. Gak pernah dusta. Betul-betul anak Tuhan ini. Saya kira Tuhan ada dalam dirinya ini. Amin ya. Amin. Tapi kalau kita berantakan, ngomong gak begitu, rasa setan ini. Setan dari mana masuk sini? Karena berantakan. Sehingga dikatakan di sini, kamu menjadi harta kesayanganmu sendiri, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Terus, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, ya, dan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu apa? Set apart. Berbeda sama sekali. Kekristenan itu apa umat? Tampil beda. Tidak tampil aneh. Berpakaian tampil beda. Berdandan tampil beda. Bicara tampil beda. Berpikir tampil beda. Bernyanyi tampil beda. Jangan tampil aneh. Ini sidang jemaat. Tadi mereka bernyanyi. Saya suruh dandan bagus-bagus. Supaya tampil apa? Baru kita tampil aneh, dipangkas bersih di sini gondrong. Baru bernyanyi, malam kudus, nggak ada malam kudus kepada orang semacam ini. Orang tampil aneh. Ya Kristen tampil beda. Kalau kuliah tampil beda. Bergaul tampil beda. Berbicara tampil beda. Duduk tampil beda. Amin. Pasti orang bilang, dahsyat ini orang. Bicara tampil beda. Shalom. Shalom. Setelah kita pulang dari sini pasti berbeda. Amin. Banyak sekali orang Kristen tampil aneh sekarang. Kamu akan menjadi bagi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Terus, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. ayat 9 terus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, Ya. dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu Ya. apabila aku berbicara dengan engkau, Ya. dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Iya, dikata saya mau datang. Saya mau mengadakan Natal. Tuhan mau bikin Natal di rumah kita masing-masing. Amin. Dikatakan dalam awan yang tebal. Dalam saat itu dibuat Tuhan semua kelam. Bisa saja kita banyak masalah. Ingat baik-baik, banyak masalah di Natal ini. Ada sakit. Engkau ditinggal suami, ditelantarkan oleh istri. Seorang anak tidak ada yang mengasihi engkau, bagaikan kelam. Sebenarnya itu adalah sarana dari Allah supaya kita melihat suatu sinar yang masuk menyinari kehidupan kita. Amin. Amin. Lihat baik-baik, orang Kristen ini lain. Dia selalu berpikir positif thinking. Segala sesuatu yang dialami selalu dia berpikir dari perspektif Alkitab. Masalah, beban, sakit yang bertahun-tahun, segala malam ini kalau engkau sakit datang, ingat baik-baik. Itu dibuat Tuhan cara supaya malam ini engkau dengar firman Tuhan dengan serius. Masalah dibuat Tuhan. Sebab kalau kita tidak ada masalah, bukan ke Natal kita ke Hongkongnya kita perginya, ke night club. Seorang Kristen lihat kalau sudah sakit, itu dokter bilang nggak lama lagi Pak. Yang dicari siapa? Fokus dia. Dengan khotbah sampai 5 jam pun nggak pergi dia. Iya. Sungguh-sungguh ya? Iya. Oh. Daripada? Iya. Malah dia nginap di gereja. Karena apa? Sudah kelam. Tapi coba kalau nggak ada masalah. Semua lancar. Disuruh ngapain saya ke gereja? Natal di Tanjung Pinang, ngapain di Tanjung Pinang? Di Hongkong lebih ramai Natalnya. Banyak orang tidak pergi ke Hongkong karena nggak ada uang, amin ya. Kita sendiri pun kalau ada uang kita mungkin nggak di sini kita kan. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan bersama kita di sini, amin ya. Haleluya. Sehingga dikatakan di sini, saya akan datang dalam kelam. Pada malam ini Tuhan tahu masalahmu. Pemuda-pemudi dengar suara firman ini, Tuhan tahu masalahmu. Gelap, susah, sedih, pedih, Tuhan hadir sekarang. Saya mau berdoa bagi kehidupanmu nanti, jangan pulang sebelum berdoa. Engkau pasti dilawat Tuhan. Asal sungguh-sungguh engkau dengar firman ini. Apapun masalahmu, dikatakan Tuhan, saya datang dalam kekelaman yang luar biasa. Maksudnya supaya bangsa Israel fokus. Cuman diminta Tuhan apa? Ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Nah, cara mendengar. Jadi Tuhan mau menolong kita. Begini umat Tuhan dalam Natal, saya mau percepat ini. Kalau Tuhan mau menolong penyakit kita, mau menyembuhkan nikah kita, mau memperbaiki remaja kita, mau menolong bangsa kita, ingat baik-baik. Tuhan menempatkan Kristen di negeri ini, menolong bangsa ini. Amin. Bukan jadi koruptor dan penjahat. Menolong bangsa. Sehingga diminta di sini menguduskan diri. Itu syarat, cara mendengar. Sungguh-sungguh, kemudian sikap. Sikap. Diminta Tuhan, sikap mereka harus bagus dulu. Sebab Tuhan terlalu mulia. Amin umat Tuhan. Sikap kita dalam setiap ibadah ke depan, sikap beribadah. Kalau orang lain bersikap jelek, jangan ikuti. Bersikap dengan baik. Sebab Tuhan hanya mau memberkati orang yang memiliki sikap. Sehingga diminta kasih tahu mereka supaya bersikap. Hari ini besok dikasih ruang sampai 2 hari. Terus bagaimana? Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Dan kemudian memperbaiki kehidupan. Pakaian menunjuk karakter, kelakuan. Harus. Baca dengan cepat. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jadi minta Tuhan 3 hari perbaiki. Perbaiki dulu. Angka 3 hari apa? Angka Yesus datang di dunia. Mati, dikubur, kita harus mengalami kuasa perbaikan, penyucian, pertobatan yang bagus. Kalau kita mengalami kuasa pertobatan yang bagus, saya pasti datang.
Ingat baik-baik umat Tuhan di Tanjung Pinang. Bagi Tuhan sederhana menolong kita. Tapi seringkali kita bikin sulit Tuhan. Sebenarnya yang sulit itu adalah kita, bukan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, telinga saya bukan kurang apa? Kurang tajam. Tangan saya bukan kurang apa? Panjang. Tapi jadi Tuhan tidak bisa berkarya. Kenapa? Ada dosa dalam kehidupanmu. Begini pengertiannya, yang sulit itu kita. Kenapa banyak masalah kita? Kita buat masalah. Supaya tidak bermasalah, baik-baiklah perbaiki diri kepada Tuhan. Jangan katakan kok lama sekali saya ditolong Tuhan. Karena terlalu lama kita sadar. Hari ini kita sadar, hari ini diberkati Tuhan. Makanya berita Natal, malam ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Jangan tunggu besok, hari ini sadar. Tuhan tolong. Tapi kalau kita terus memperpanjang masalah kita, kita tidak mau sadar dengan cepat. Ya panjang masalah kita. Ada umat Tuhan di sini suka main catur. Tahu catur? Olahraga otak itu tahu ya? Tahu yang namanya skakmat? Apa yang dimaksud dengan skakmat? Hah? Yang dimaksud dengan skakmat apa? Hah? Ada yang begini. Skakmat itu apa? Raja tidak bisa bergerak. Belum mati tapi nggak bisa apa? Betul ya? Itu analogi yang paling tepat. Kita skakmat Tuhan Yesus. Dia hidup tapi tidak ada ruang bagi dia bergerak. Kenapa? Kita skakmat. Maka berikan ruang bagi Yesus memperbaiki kehidupan kita. Amin ya? Beri ruang, jangan disekakmat. Dikunci dia. Karena dia terkunci sehingga tidak berkarya. Kita yang bikin susah kalau nikah kita repot pada malam ini. Ingat baik-baik, izinkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan marilah, amin ya. Amin. Katakan datanglah Tuhan Yesus, amin ya. Amin. Itu saja. Kita yang mengunci, hanya Tuhan tidak menolong kita. Apapun masalah kita, serumit apapun, bahkan kematian besok sudah diancamkan. Izinkan Tuhan berkarya malam ini. Tuhan urus baik-baik. Tuhan urus bagus-bagus. Ingat, saya bicara ini bukan karena pendeta. Saya hamba Tuhan. Gak ada urusan dengan pendeta. Sehingga diminta ini. Tiga hari harus mengalami perbaikan. Sehingga diminta kepada Musa 12. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, Ya, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. begitu umat Tuhan. Karena Tuhan mau datang dalam ibadah. Gunung itu Gunung Sinai waktu itu. Tuhan mau hadir di situ. Tetapi diminta, kalau Tuhan sudah hadir, kalau kamu tidak mempersiapkan diri, jangan coba ke situ. Akhirnya apa? Mati. Maka jangan ikuti Natal kalau persiapanmu tidak bagus. Maka jangan pergi beribadah kalau persiapan kita tidak bagus. Dikatakan kok di sini. Ini kegagalan Kristen. Lain hal kalau ibadah itu memang Tuhan tidak ada. Sebab itu bukan ibadah. Kapan dikatakan ibadah? Ketika Tuhan hadir. Itu ibadah. Apa sih yang dapat dari ibadah? Ibadah lihat, ada 3 komponen di sana. Maksudnya ibadah itu dibuat apa? Hadirnya Allah secara faktual. Kedua, terjadi apa? Persekutuan seperti ini. Kita ini persekutuan, amin ya. Ketiga apa? Esensi kehidupan. Apa itu? Pengampunan dosa. Dalam ibadah ini sekali bekerja 3 unsur ini. Tuhan mau menolong kita. Tuhan sedang ada di sini. Tuhan mau memberkati kita di Tanjung Pinang. Kita tidak mau Tanjung Pinang ini terbelakang terus, amin. Kita akan melihat tahun depan dahsyat diberkati Tuhan ini. Asal kita anak Tuhan di Tanjung Pinang sungguh-sungguh memperbaiki diri di hadapan Tuhan, amin ya. Amin. Saya sangat yakin. Saya disuruh Tuhan ke Tanjung Pinang ini bukan menambah gereja. Bukan karena tidak ada kerjaan saya di Batam. Ini saya bawa mereka 100 orang lebih. Karena apa? Saya terbeban dengan Tanjung Pinang.
Dan saudara umat Tuhan sudah hadir di sini. Saudara yang diberkati pada malam Natal ini. Saya mau berdoa supaya nanti kita pulang diberkati Tuhan. Serusak apapun kehidupanmu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Amin. Berapa puluh kali pun kita gagal, bagi Tuhan tidak ada persoalan. Dia akan selesaikan malam ini. Asal memang sikap kita malam ini bagus-bagus. Itu saja. Jangan persulit Tuhan berkarya. Jangan persulit. Sekali lagi saya katakan, jangan persulit Tuhan memberkati. Undangan dia jelas, marilah. Itu suara kepastian. Sehingga diminta di sini, jangan coba-coba mereka datang. Kalau memang kehidupan mereka tidak sungguh-sungguh, tidak menyucikan diri, tidak betul-betul rasa hormat kepada Tuhan. Sebab siapapun yang datang ke gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Maka kita garis bawahi sekarang, setiap orang yang pergi beribadah, tapi sikapnya tidak bagus-bagus, memang itu cari neraka. Makanya kita lihat kan, hari-hari ini, iblis suruh manusia pergi ke gereja. Ayo rame-rame ke gereja, tapi sikapnya rusak. Dia membawa manusia kemana? Ke neraka. Perhatikan bagus-bagus. Ibadah itu dibangun oleh Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Ibrani mengatakan, oleh karena darah Yesus, maka kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena dia datang, Immanuel, lahir di Bethlehem, ada ibadah. Ingat baik-baik, ibadah ini adalah satu-satunya solusi untuk kita ditolong Tuhan. Sehingga diminta ini. Jangan sampai kita alpa dengan ini. 13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, Ya. sebab pastilah ia dilempari dengan batu, Ya. atau dipanahi sampai mati. Ya. Baik binatang, baik manusia, Ya. ia tidak akan dibiarkan hidup. Terus. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, Ya. barulah mereka boleh mendaki Ada gunung syarat. itu. Sangkakala itu firman Tuhan datang menyucikan. Maka datanglah beribadah. Amin umat Tuhan. Amin. Itu makanya duluan Yesus datang firman. Setelah dia datang firman itu, yaitu firman Allah, dia mati, akhirnya lahirlah siapa? Amin ya. Shalom. Shalom. Amin. Amin. Lahir gereja. Harus Yesus datang. Maka dalam Natal ini firman Tuhan mau ditampilkan bagi kita. Supaya ke depan kita melihat Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Sampai diingatkan dengan bagus-bagus di sini. Diingatkan Tuhan sampai 3 kali kepada Musa. Jangan sampai umat Tuhan bermain-main dalam ibadah. Undangan Tuhan marilah, tetapi kita persiapkan diri. Sampai Tuhan datang lagi, ayat 21 terus. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, Ya. supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Nah itu, sampai diingatkan lagi. Beribadah pun jangan mau nonton umat Tuhan. Selalu umat Tuhan. Selalu. Ayo kita ibadah yuk, nonton ada Natal, bahaya. Kenapa kalian lihat? Jangan. Umat Tuhan saya katakan, sebagai seorang hamba Tuhan, jangan datang untuk melihat dia. Tapi datanglah bersama dengan saya, sembah dan puji dia. Amin. Amin. Saya katakan sembah dan puji dia. Amin. Dia jangan datang melihat dia. Saya seorang hamba Tuhan. Saya tidak mau memasuki ibadah kalau hanya melihat-lihat. Nanti yang kita lihat setan. Kita lihat ini, kita lihat. Makanya jangan melihat-lihat. Saya harus menyampaikan firman ini. Tanjung Pinang pasti diberkati Tuhan. Jangan hanya mau melihat-lihat. Berangkatlah beribadah bukan mau melihat-lihat. Tapi saya mau ketemu Tuhan Yesus. Saya mau menyembah Tuhan. Makanya dia katakan, perhatikan cara kamu apa? Mendengar. Saya katakan, saya perhatikan cara kamu apa? Mendengar. Mulai tahun depan, jangan mau datang ke gereja hanya mau melihat-lihat. Tapi datanglah untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan dekat. Dia mau menolong kita. Sehingga dikatakan, barang siapa mau lihat-lihat tidak boleh. Terus. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Binasa. Maka umat Tuhan persiapkan diri. Setiap kali kita diundang ke gereja kita beribadah, persiapkan diri. Itu yang diminta Tuhan. Sederhana aja, marilah. Barang siapa yang mau, pasti diberikan air kehidupan dengan apa? Cuma-cuma. Tapi diminta apa? Sikap. Kegagalan daripada kita hari ini sikap. Coba
Coba lihat, ini zaman era milenial. Manusia tidak bisa bersikap dengan baik. Rusak semua. Karena pola pikir sudah rusak. Firman Tuhan hanya dibuat perdebatan dan pertengkar dan segala macam. Tahu di Batam sekarang soal saksi Yahova segala macam. Saya ketua PGPI sudah mengeluarkan pendapat soal itu. Mereka legalnya bagus sama dengan kita. Tapi terpaksa kita harus ucapkan bahwa itu bukan bagian kami. Karena memegang apa? Alkitab yang sama. Ada lagi namanya parmalim. Banyak sekarang ini mengganggu kekristenan ini. Kalau kita tidak bersikap, sungguh-sungguh akan hilang kita. Itu makanya umat Tuhan, Tuhan datang di Tanjung Pinang. Maka kita perbaiki sikap kita. Amin ya. Amin. Negara ini, sebab Kristen ini diberikan Tuhan kepada dia otoritas. Otoritas diberikan Tuhan kepada orang Kristen 3. Menentukan nasib manusia. Ingat, itu di tangan gereja, menentukan nasib manusia. Yang kedua, menentukan nasib siapa? Iblis. Yang ketiga, menentukan nasib jagat raya ini. Makanya Paulus bersorak setelah dia jadi Kristen. Waduh, segala yang lama kuanggap apa? Sampah. Karena apa? Di tangan gereja ada suatu otoritas. Makanya dikatakan kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus. Saya akan memberikan kepada kamu apa dikatakan? Apa yang kamu ikat di dunia, itu otoritas. Ingat, orang Kristen ada di tangan kita 3 otoritas. Menentukan nasib siapa? Iblis. Makanya kalau ada iblis, darah Yesus, pergi kau iblis, setan kau, keluar. Langsung terbirik-birik dia. Amin ini? Amin. Dan kita yang melemparkan dia ke neraka. Lihat kitab Wahyu. Baru menentukan nasib siapa? Manusia. Maka orang Kristen ini gak baik-baik. Ini live. Kalau kita bagus-bagus di negara ini, kita bisa menentukan bangsa ini diberkati Tuhan. Babel. Kristen kita di Tanjung Pinang, kita menentukan nasib bangsa ini. Asal kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Amin. Amin. Amin ini. Amin ini. Amin. Makanya kita tidak pernah tergantung nasib. Karena apa? Kita yang menentukan nasib itu semua. Di tangan kita itu. Asal kita sungguh-sungguh. Dikatakan Tuhan langit dan bumi punya saya. Semua punya dia. Sayang kalau kita jadi hamba Tuhan luntang lantung. Sayang kalau kita orang Kristen gak jelas. Padahal di tangan kita diberikan Tuhan otoritas luar biasa. Maka jadilah Kristen yang sungguh-sungguh menghormati berita Natal ini. Sehingga dengan cepat saya turun ke sini. Mulai kita bersikap sekarang. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Coba diklik. Dalam Roma pasal 2. Bahwa kita akan diminta Tuhan pertanggungjawaban. Ketika Yesus datang di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dan bagaimana respon kita sampai saat ini. Kalau respon kita tidak baik, akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau respon kita baik, kita akan diberkati. Itu yang akan kita lihat. Tapi dengan cepat, kalau respon kita tidak baik, lihatlah. Roma pasal 2 ayat 4-7. Dengan cepat ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Ya. kesabarannya dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, terus. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Oleh kekerasan hati Kristen tidak mau bertobat, bagaimana? engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jangan umat Tuhan, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, bertobatlah. Orang yang tidak mau bertobat sudah sekian lama kita jadi Kristen, sama dengan menimbun murka. Apa sih yang dimaksud bertobat? Pola pikir harus berubah. Roma pasal 12 itu jelaskan, not conform, but apa? Transform. Apa? Your mind. Kekristenan itu pikirannya berubah. Dia cerdas. Sebab Efesus pasal yang ketiga ayat 10 itu masuk ke kekristenan. Supaya sekarang oleh gereja apa dikatakan? Memberitakan Lo yang dari Batam apa? memberitakan ragam hikmat Allah. Untuk merefleksikan, mendisplay ragam hikmat Allah. Kekristenan itu hadir begini umat Tuhan. Ketika Yesus hadir di Bethlehem 32 tahun di dunia, apa sih? Supaya Allah yang tidak kelihatan jadi kelihatan.
Dikatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat 18, Allah tidak pernah kelihatan, tapi nyata bisa kelihatan di dalam diri Yesus sebagai apa? Manusia. Itu tugas Kristen di dunia ini, supaya Allah yang adalah roh, yang tak terlihat oleh kasat mata, bisa kelihatan secara jelas dari karakter kita yang betul-betul berkarakter Kristus. Yesus tidak dilihat orang sekarang, tapi bisa mereka lihat dari kehidupan kita. Makanya disebut kita apa? Kristen. Orang-orang yang berkarakter apa? Sebab Kristen itu kan bentuk jamak daripada apa? Christ. Christ itu siapa? Kristus. Kristen itu kita. Yesus tidak kelihatan, tapi jadi kelihatan dari karakter kita. Ketika dilihat kita cerdas, merefleksikan ragam hikmat Allah. Itu makanya orang Kristen itu dikatakan jadi bintang-bintang di dunia. Apa artinya bintang? Penentu arah. Tahu orang Majus? Kenapa mereka bertemu dengan Yesus? Bintang yang menun. Ketika saya masih SMP dulu, belajar ilmu falak. Sebelum ada kompas dalam era modern ini, semua nahoda di kapal tidak pakai kompas. Tapi mereka berlayar menggunakan apa? Bintang. Jadi apa arti bintang? Penentu arah. Kalau Yesus katakan kamu harus jadi bintang-bintang di dunia, kita harus menjadi penentu arah. Supaya orang lain melihat masa depan yang gilang gemilang. Merefleksikan ragam hikmat Allah. Cara berpikir kita cerdas. Orang Kristen itu orang pintar semua. Amin ya. Saya harus katakan satu slogan, tidak boleh orang bodoh ke surga. Sama-sama kita katakan, tidak boleh orang bodoh ke surga. 3, 2, ya. Tidak boleh orang bodoh ke surga. Amin. Amin. Di surga itu tidak ada orang bodoh. Amin. Orang cerdas. Maka kalau kita tadinya tidak cerdas, beribadahlah dengan baik, pasti jadi cerdas. Sebab itu Daniel, karena dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, 10 kali lebih cerdas. Menentukan ragam hikmat, cerdas, beretika, berintegritas, memiliki cara kerja yang bagus, rajin, gak malas, memiliki komunikasi yang cemerlang. Coba lihat ketika Daniel ngomong dengan Raja Nebukadnezar, didengarkan Raja Nebukadnezar, dahsyat, komunikasinya ngeri. Kita orang Kristen ngomong aja gak jelas. Manggil istrinya, weh! Padahal dulu waktu pacaran, sini sayang. Setelah punya cucu, dipanggil istrinya apa? Si weh, weh. Cobalah. Dulu manggil istrinya apa? Halo sayang. Apalagi? Selalu manggilnya apa? Lembut, amin ya. Lama-lama setelah mulai dari istri manggilnya apa? Makan. Berubah nama istri. Si sayang tadinya jadi berubah sekarang siapa? Di Tanjung Pinang gak ada kayak begini kan? Makin tua istri itu makin dipanggil apa? Sini sayang, kita istirahat, begitu ya. Makanya istri-istri Tanjung Pinang cantik-cantik, lihatlah. Karena selalu dipanggil sayang oleh suami, amin. Maka suami-suami panggil istri itu sayang gitu ya. Jangan istri orang panggil sayang. Loh, kenapa kita ketawa? Berarti ngerti kan? Saya senang kalau menyampaikan firman Tuhan orang tertawa, berarti dia ngerti. Yang paling saya tidak suka tertawa tapi nggak ngerti. Ditanya, kenapa kamu ketawa? Nggak tahu saya kenapa ketawa. Berarti dia sedang apa? Orang ketawa nggak ngerti namanya apa? Merci. Hah? Tidak stabil. Sehingga diminta itu. Baca terus. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, Ya. pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, terus. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, Ya. yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Nah, hidup kekal. Mari umat Tuhan, mari di Tanjung Pinang itu, mari kita dikatakan tadi merefleksikan apa? Ragam hikmat. Pemuda-pemudi, kalian berteman. Betul pertemananmu itu kak pertemanan Yusuf dan siapa? Maria. Hebat. Tidak melakukan kenajisan, amin ya. Sopan sekali.
tampil beda. Amin ya. Begitu kan Kristen di Tanjung Pinang? Ini belum apa-apa, diseret-seret. Bayangin belum menikah sudah ribut di lapangan. Yusuf dan Maria, sampai ditulis di Alkitab. Kelahiran Yesus demikian. Waktu Maria dan Yusuf apa? Berteman. Mari pemuda-pemudi berteman dengan kuasa Roh Kudus. Amin ya. Berulang nggak ada lagi itu Pak. Makanya karena nggak ada, kita mohon supaya kita jadi contoh. Amin ya. Menampilkan ragam hikmat Allah. Ketemu orang tua sopan. Hormat. Tahu berbicara. Kapan kita harus bicara. Menempatkan diri berpakaian. Ragam hikmat Allah. Cerdas, rajin. Punya gagasan, punya ide. Punya kecepatan. Tidak pemalas. Kalau kerja berkeringat, amin ya. Ada orang kalau kerja kedinginan. Kalau makan apa? Dijauhkan Tuhan itu ya. Di Tanjung Pinang ini orang kalau kerja sampai apa? Makan apa? Sampai puas, amin ya. Sehingga orang melihat ragam hikmat Allah. Suami-suami nikah kita ragam hikmat Allah. Ini suara kepastian. Sehingga Tuhan akan memberkati kita. Saya tidak bisa lanjutkan ini firman. Karena waktu sudah mau lewat jam 8. Sudah lewat ya? Sudah lewat. Nanti kalau dilanjutkan, Bapak Pendeta ini suara kepastian. Yang pasti nggak ada angkot. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdiri semua, Tuhan ditinggikan.